Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut, serta segala isinya, bahkan kami manusia serupa dengan gambar Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub Israel, bahkan telah menyelamatkan kami, mengampuni semua dosa kami. Lewat karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib dengan darah-Mu tertumpah, menyelamatkan kami, bahkan menghidupkan kami lewat kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan menyediakan tempat yang layak bagi kami yang percayakan janji firman-Mu hidup kali surga bersama Tuhan selamanya. Dan terima kasih kami ucap syukur malam hari ini, kami semua yang ada dalam ruangan Zoom ibadah malam hari ini, kami bersyukur atas kasih anugerah penyertaan lindungan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Saudara-saudara dalam Tuhan, sepanjang hari, bahkan hari ini, dari pagi hingga malam hari ini kami masih diberikan kekuatan, kemampuan boleh melakukan semua aktivitas kami. Dan kami rindu semua yang kami lakukan, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan terima kasih malam hari ini saat ini, yang boleh diberikan kesempatan lagi menikmati berkat lewat setiap kebenaran firman-Mu yang kami percaya bahwa hanya lewat setiap kebenaran firman-Mu, kehidupan kami diperbarui dari hari ke hari. Sehingga kami semakin menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Ini menjadi kerinduan kami seluruh jemaat-Mu, kami, saudara-bersaudara dalam Tuhan, dalam ruangan Zoom ibadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang mendengar, biarlah kami semua boleh dipenuhi dengan setiap berkat rohani yang melimpah lihat setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Ya baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya waktu di Ambon, bulan Desember kemarin, saya diminta untuk berbagi firman Tuhan dalam jemaat di Ambon, jemaat Giki di Ambon. Dan seminggu sebelumnya saya ditanya oleh sekretaris jemaat, Pak mau khotbah apa temanya? Nah, saya jawab waktu itu karena bulan Desember ya, saya bilang temanya berhubungan dengan berber. Ya, karena bulan Desember jadi temanya berhubungan dengan berber. Nah, kemarin juga saya ditelepon oleh Pak Walda Tangkilisan, minta kesediaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, dan dimintakan tema juga, saya belum sempat menyampaikan. Dan tadi malam juga Pak Ben Yanis juga menelpon saya, tapi saya karena dalam perjalanan di atas kendaraan sepeda motor dalam rangka perkunjungan kepada jemaat, karena kami hari ini tadi pagi ada ibadah perjamuan Tuhan, maka saya juga belum sempat untuk menyampaikan tema untuk khotbah malam hari ini. Tetapi karena memang hari ini adalah suasana Paskah Kristen, mulai dari hari Jumat Agung kemarin, maka temanya juga malam hari ini khotbah saya adalah berhubungan dengan Paskah Kristen. Oleh karena itu kita akan baca di dalam bagian firman Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15.
ayat 1 sampai yang keempat, dan kemudian bagian firman Tuhan yang kedua adalah Filipi pasal 1 ayat 21. Jadi ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca malam hari yang menjadi pokok renungan kita bersama-sama. Sekali lagi pertama dalam kitab Perjanjian Baru dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Yang kemudian adalah yang kedua, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Kalau ada yang membacakan bagi kita semua, saya persilakan. 1 Korintus pasal 15, yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dan yang kedua bisa yang lain juga membacakan untuk kita semua, Filipi pasal 1 ayat 21. Saya persilakan. Baca. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Terima kasih. Bagian kedua, Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, terima kasih. Nah, dua bagian firman Tuhan ini memang berbeda konteks, tetapi saling bertalian karena berbicara tentang kematian. Nah, dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini dilatar belakangi oleh salah satu peristiwa sejarah yang sangat besar pengaruhnya sampai saat ini, yaitu adalah tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, banyak orang yang mengakui pentingnya kematian Kristus, tetapi banyak juga yang menyangkal pentingnya kebangkitan Kristus secara jasmani. Nah, dalam sejarah, kekristenan selalu saja terdapat komunitas yang tidak percaya adanya fakta kebangkitan. Bahkan pada zaman Tuhan Yesus pun, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara orang-orang Yahudi sendiri mengenai kebangkitan. Kendati pun orang-orang Farisi mempercayainya, tetapi orang Saduki juga tidak mempercayai tentang kebangkitan Kristus. Nah, kita tahu bahwa kota Korintus ini adalah sebuah kota yang ada di kota Yunani, dan pada umumnya orang-orang Yunani sebenarnya mereka juga tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Nah, orang Yunani mempercayai keabadian jiwa dan tidak akan melihat adanya nilai dalam kebangkitan tubuh. Artinya orang-orang Yunani ini mereka mempercayai bahwa kalau orang sudah mati selesai. Tidak ada lagi kehidupan yang lain, ya. Nah, sehingga Paulus harus mengoreksi pemikiran semacam ini di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 4 ini kepada jemaat orang percaya di Korintus ini, mengingatkan mereka orang percaya orang kudus di Korintus akan apa yang telah Paulus beritakan dan sudah diterima oleh orang-orang percaya di Korintus ini. Jadi dalam ayat
1-4 ini adalah berupa peringatan Paulus tentang Injil. Yang dimaksud dalam ayat 1 itu, Injil itu adalah kabar berita, kabar sukacita. Ini Paulus mau ingatkan kepada orang-orang percaya di Korintus, orang kudus di Korintus yang mereka sudah terima Injil ini. Di mana menurut Paulus bahwa mereka diselamatkan karena Injil ini. Ya, jadi peringatan Paulus ini kan dilatar belakangi karena adanya orang-orang Yunani yang orang-orang orang Korintus di Yunani ini, sekali lagi pada umumnya orang-orang ini adalah orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, karena orang-orang Yunani lebih mempercayai bahwa kematian itu abadi dan sesudah itu tidak ada kehidupan yang lain, tidak ada kebangkitan. Dan bahkan terjadi pada zaman Tuhan Yesus, ada yang percaya tentang kebangkitan, orang-orang Farisi, bahkan orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Nah, dalam peringatan Rasul Paulus ini, yang sangat menarik adalah Injil yang adalah kabar berita ini biasanya isinya adalah suatu yang baik, ya. Katakanlah misalnya kita menerima kabar dari orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, kabar berita gembira pasti isinya akan membuat kita senang, ya. Kita akan happy. Tetapi yang menarik dari mengingatkan orang-orang percaya, orang kudus di Korintus ini tentang kabar sukacita, tentang Injil yang mereka terima dan yang menyelamatkan mereka, tetapi isinya adalah duka. Nah, ini yang menarik ini, ya. Ya. Jadi sekali lagi peringatan Paulus ini adalah peringatan adanya Injil yang sudah menyelamatkan orang percaya di Korintus. Sekali lagi, Injil adalah berita sukacita, tetapi yang menariknya isinya adalah kabar duka, ya. Nah, biasanya orang mengirim suatu kabar berita, kabar gembira, isinya adalah hal-hal yang baik, yang menggembirakan. Tapi dengan Paulus berbeda, ya. Paulus menyampaikan kabar berita gembira kepada orang kudus sekali lagi, tapi isinya adalah duka atau kematian, ya. Dan kematian ini bagi manusia adalah satu duka cita. Nah, itu sebabnya di dalam ayatnya yang ketiga, Paulus menekankan bahwa yang sangat penting atau yang terutama. Jadi peringatan Paulus ini sebenarnya ini satu peringatan yang sangat serius, karena memang di dalam teks aslinya, kalau kita lihat di dalam ayat 1 itu ada modus vokatif, artinya ada seruan. Nah, memang kalau di dalam terjemahan baru ini tidak nampak, ya, terjemahan ini, tapi kalau kita baca di dalam terjemahan lama, ini sangat jelas. Jadi kalau dalam terjemahan lama, dan sekarang hai saudara-saudara. Nah, hai itu di dalam teks asli sangat jelas nampak. Jadi itu adalah vokatif, artinya seruan yang sangat-sangat penting, di mana Paulus mengingatkan adanya kabar berita, kabar sukacita yang diterima oleh orang-orang percaya di Korintus yang sudah menyelamatkan mereka. Dan bahkan Paulus mengingatkan bahwa yang sangat penting terutama adalah karena kematian itu, di mana isi dari kabar sukacita, kabar gembira tadi, yaitu Injil. Dan memang inti dari Injil adalah kematian Kristus. Ya. Jadi kabar gembira di sini isinya adalah duka, kematian. Nah, duka kalau bagi manusia memang satu hal yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, kita tahu bahwa duka cita itu adalah hati yang susah atau hati yang sedih, ya.
Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan secara normal kita manusia. Kita saja kalau punya binatang piaraan di rumah, kita ambil contoh saja anjing. Anjing yang paling kita sayangi, ketika dia mengalami sakit dan mati, ada orang yang bisa sedih, bahkan sampai nangis. Ya, ya. Kenapa orang nangis padahal itu binatang? Karena binatang itu disayangi. Ya, jadi kematian duka selalu efeknya adalah suatu hal yang tidak menyenangkan, yang membuat kita sedih. Apalagi yang mati itu kalau manusia. Nah, ini akan membuat kita lagi manusia akan lebih bersedih lagi. Ya, lebih bersedih. Anjing saja mati, ada orang yang bisa nangis sampai, kalau di sini bilang menangis sampai tahek-hek, ya, menangis yang memang menangis. Nah, kabar gembira yang istilah kematian Kristus yang ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa yang sangat penting bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Artinya Paulus mau meyakinkan bahwa orang-orang percaya di Korintus ini bahwa benar Yesus mati, dia bangkit. Ya, dan kebangkitan ini sebenarnya mengokohkan kematian Kristus. Artinya kalau ada pandangan-pandangan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, Paulus mau mengoreksi ini kepada orang-orang Yunani, orang-orang di Korintus yang ada di kota Yunani ini. Karena ada pandangan-pandangan mereka tidak percaya adanya kebangkitan Kristus. Ya. Nah, ini kalau terjadi bagi orang yang tidak percaya, maka wajar orang yang tidak percaya kalau mereka bersedih ketika mereka kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka senangi. Ya, wajar sebenarnya mereka bersedih, berduka ketika mereka menerima kabar berita duka. Karena memang orang-orang yang tidak percaya, kalau mereka berduka, bersedih, ya karena mereka mau pergi ke neraka. Ya, dan wajar saja orang bersedih. Dan kalau ini terjadi bagi kita orang percaya, memang secara moral ini juga hal yang alami. Kita pasti juga kalau kehilangan orang yang kita kasihi, yang kita sayangi, apalagi kita dengar berita dia sudah tidak ada, pasti juga kita mengalami kesedihan. Tetapi sebenarnya ada perbedaan di sini. Ya, apa perbedaannya? Nah, bagi orang percaya, kematian bukan suatu yang membuat kita berduka, ya, tetapi sebaliknya membuat kita bersuka cita. Kematian adalah sebuah kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam kepada jemaat di Filipi dalam Filipi pasal 1:21 tadi katakan apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Jadi ada perbedaan kematian berita duka kepada orang yang tidak percaya dan kepada kita orang percaya. Kepada kita orang percaya berita duka adalah satu sukacita, adalah satu kemenangan. Ya. Kenapa? Karena Paulus sudah mengingatkan kepada jemaat orang percaya di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, contoh Yesus mati di kayu salib, dia tidak mati, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini seluruh dunia, semua gereja-gereja Kristen memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, hari pertama, minggu pertama, yang disebut dengan Paskah Kristen. Nah, memang Paskah Kristen dengan Paskah Yahudi berbeda ya. Ya, kami jemaat Tuhan juga tadi pagi juga merayakan Paskah, tapi Paskah bukan Paskah Yahudi, tapi Paskah Kristen dengan makan roti dan minum anggur. Karena Paskah, pengertian dalam
perjanjian baru sebenarnya sama, adalah perayaan pesta korban, pengorbanan, ya. Nah, kami merayakan Paskah itulah memperingati kematian Kristus di kayu salib yang menjadi isi dari berita sukacita itu, yang menjadi inti dari berita sukacita tadi. Jadi kami makan roti dan minum anggur dalam pertemuan ibadah minggu tadi pagi. Karena itulah satu kemenangan, itulah satu sukacita. Karena kita yang dibebaskan oleh kematian Kristus, dosa kita dibebaskan, dosa kita diampuni, kita memiliki hidup yang kekal bersama Kristus. Ya. Jadi sebenarnya sampai di sini bisa terlihat jelas bahwa kabar berita, kabar gembira kematian Kristuslah kita mengalami keselamatan, yaitu penebusan dosa lewat karya kematiannya di kayu salib, yang lebih 2000 tahun yang lalu dengan darahnya tertumpah mengampuni semua dosa kita, ya, menghapus semua dosa kita. Dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia mati dan tidak mati selama-lamanya, tapi dia bangkit, dia hidup, menunjukkan bahwa dia adalah Allah juru selamat, dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena kematian Kristus jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi, ya. Kematian Kristus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 53 ayat 5 sampai 12. Kebangkitannya juga jauh sebelumnya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 10. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang percaya di Korintus betapa pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Artinya kematian dan kebangkitan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Ada kebangkitan karena ada kematian. Ada kematian, Kristus harus bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Allah juru selamat. Allah yang sudah membebaskan, sudah mengampuni semua dosa kita. Dia sudah melunasi hutang dosa kita. Itu sebabnya bagi Rasul Paulus bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, kalau kita mempunyai pengharapan hidup di surga bersama Tuhan karena kita sudah dibebaskan oleh karya kematian yang di kayu salib dan kebangkitan yang mengokohkan kematian itu sebagai bahwa dia adalah Allah juru selamat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti kita akan berani mengaku bahwa kita adalah orang kudus. Ya. Kita akan berani mengaku kita adalah orang benar. Kita sudah bukan orang berdosa. Karena memang kita sudah dibebaskan lewat darahnya yang tertumpah di kayu salib. Yang hari ini semua orang gereja-gereja Kristen memperingati kebangkitan Kristus lewat Paskah. Jadi Paskah sekali lagi adalah Paskah Kristen, berbeda dengan Paskah Yahudi, karena Paskah adalah perayaan, pesta. Ya. Nah, kita juga merayakan sebenarnya, tapi merayakan beda dengan mereka, karena Alkitab bilang di dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi perayaan kita beda. Perayaan kita adalah roti yang tidak beragi itu. Makan roti dan minum anggur sebagai lambang dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus yang sudah membebaskan dosa kita, mengampuni semua dosa kita. Inilah inti dari kabar berita sukacita Injil yang diterima oleh orang-orang percaya di Korintus, bahkan kita yang percaya kepada dia. Jadi inti dari Injil itu adalah, inti dari kabar sukacita adalah berita duka. Ya. Dan berita duka itulah yang membuat kita menang, membuat kita bersukacita, sehingga kita berani mengaku kita bahwa kita orang benar, kita orang kudus. Saya bukan orang berdosa lagi, karena sudah diampuni oleh karya penebusan di kayu salib dengan darahnya. Nah, ini perbedaan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang percaya di Korintus. Berbeda dengan berita-berita duka yang kita manusia, berita gembira yang kita manusia alami. Ya. Jadi berita kabar gembira yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus adalah kabar berita yang isinya duka kematian Kristus yang membuat kita menang, yang membuat kita bersukacita sehingga kita berani mengaku orang benar, orang kudus.
Karena kita pasti layak hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Itu sebabnya saya mohon maaf tadi di awal saya menyampaikan ketika ada di antara kita dalam ruangan Zoom ibadah malam hari masih punya perasaan keyakinan orang berdosa, maksudnya adalah supaya kita bisa saling mendoakan, supaya kita bisa mempercayai bahwa benar kematian Kristus dan dikokohkan dengan kebangkitannya memang benar sudah menyelamatkan kita, membebaskan semua dosa kita, menebus, mengampuni semua dosa kita. Dan sudah selesai di kayu salib. Ya. Jadi kabar berita, sekali lagi kabar gembira kematian Kristus karena dosa-dosa kita lah yang paling terpenting. Terutama bukan kelahiran. Bukan kelahiran Kristus. Ya. Jadi bukan soal kelahiran, tetapi adalah persoalan matinya Kristus. Karena ini sangat penting. Yang paling terutama, Paulus menekankan pada jemaat di Korintus. Yang sangat penting, yang paling utama. Ya. Jadi dari teks aslinya itu adalah yang paling utama. Artinya sangat penting. Bahkan ini dihimbau dalam ayat saatnya. Hai orang-orang di Korintus. Saudara-saudara, artinya satu himbauan yang sangat penting. Bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Injil berita sukacita itu. Isinya adalah duka, itu kematian Kristus. Sehingga mereka memang disebut orang-orang kudus dalam pasal 1 ayat 21 Korintus pasal 1. Jadi kubur, hari dan kebangkitan Yesus hanyalah satu bukti bahwa memang benar Yesus telah mati dan mengokohkan bahwa benar Dia Allah juru selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita. Karena memang sekarang ini orang lebih mementingkan, menekankan pada kelahiran Kristus, bukan pada kematiannya. Artinya semua gereja Kristen hari ini merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi mereka masih terikat oleh dosa. Mereka masih terbelenggu oleh dosa. Nah, kita berbeda. Ya. Kita merayakan Paskah lewat kematian dan kebangkitan Kristus dengan makan roti dan minum anggur sebagai memperingati kematiannya. Dengan makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah membebaskan kita. Ini yang sangat penting, ya. Bahkan dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dikatakan di sana bahwa hari kelahiran, hari kematian lebih penting daripada hari kelahiran. Jadi Pengkhotbah dalam pasal 7 ayat 1 sudah menyampaikan bahwa hari kematian lebih penting daripada hari kelahiran. Tetapi yang terjadi saat ini banyak orang lebih mengutamakan, mementingkan kelahiran Kristus, bukan kematiannya. Nah, kematian, penebusan, dan dikokohkan dengan kebangkitan Kristus inilah yang disebut Paskah di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya. Saya coba bacakan 1 Korintus pasal 5 ayat 7. 1 Korintus pasal 5. Satu Korintus pasal 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini, kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang disebut dengan Paskah Kristen, bukan Paskah Yahudi. Beda. Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen beda. Paskah Kristen adalah ditandai dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Saya baca sekali lagi. Pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, memang kata Paskah di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini
adalah ayat satu-satunya di dalam surat Rasul Paulus yang berbicara tentang Paskah. Jadi ayat satu-satunya yang berbicara tentang Paskah. Di dalam kitab Perjanjian Baru, kata Paskah ini dicatat 28 kali. Satu ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4 dan satu ayat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 28. Nah, di luar dari surat 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini, semuanya adalah Paskah yang berbicara berhubungan dengan Paskah Yahudi, yaitu pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, Paskah di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini adalah Paskah karena Kristus telah menjadi korban. Ya. Kristus telah menjadi korban, telah disembelih. Karena makna Paskah di dalam Perjanjian Baru itu adalah sebuah perayaan, ya. Jadi baik Paskah Yahudi, Paskah Kristen, makna dalam Perjanjian Baru adalah perayaan atau pesta, ya. Nah, sama dengan kita memperingati kemerdekaan 17 Agustus bangsa Indonesia, artinya itulah pesta, ya, perayaan, memperingati, sama juga, ya. Kematian Kristus kita peringati dengan pesta. Itu sebabnya di dalam ayat 8 1 Korintus pasal 5 ini, ayat 8 Paulus menegaskan, ini memang kalau di dalam teks aslinya sangat jelas ini ayat 8 ini. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Jadi beda kita merayakan Paskah. Orang-orang yang menyebut Kristen di luar sana dengan kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Ya. Kita merayakan Paskah, memperingati kematian dan kebangkitan Kristus itu dengan kemurnian dan kebenaran. Karena orang di luar sana mereka merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus, tapi mereka sekali masih terbelenggu dengan dosa. Ya. Mereka masih terbebani dengan dosa. Tetapi kita tidak. Kita sudah menang, kita sudah terlepas, kita sudah dibebaskan. Oleh karena itu kita wajar kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya lewat pesta. Jadi sekali lagi ada 8 ini memang kalau dalam teks asli ini sebenarnya satu ajakan, ya, satu ajakan karena sangat penting dalam teks aslinya. Ya. Jadi ajakan satu perintah sebenarnya bahwa memang kita harus rayakan, harus memperingati Paskah Kristen itu, ya, yaitu Kristus yang sudah disembelih menjadi korban karena Paskah adalah korban. Baik Paskah Yahudi juga adalah korban, ada korban di sana. Nah, Paskah Kristen adalah ada korban, yaitu Kristus yang menjadi korban yang sudah disembelih mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tumpahkan darah yang sudah bebaskan semua dosa kita. Jadi sekali lagi ada perbedaan Paskah Kristen dengan Paskah Yahudi. Dan kita pun merayakannya berbeda. Karena Alkitab sekali lagi mengatakan bahwa kita jangan menjadi sama dengan dunia ini. Artinya jangan menyamai-nyamai. Ya. Jangan menjadikan diri kita sama dengan orang lain. Dalam Roma pasal 12:2 supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Perayaan kita sekali lagi adalah perayaan Paskah kita dalam memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya adalah hanya dengan makan roti yang tidak beragi sebagai lambang tubuh Kristus dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Yang disebut dalam ayat 8 pasal 5 ayat 8 1 Korintus adalah dalam kemurnian dan kebenaran. Ya, jadi berbeda kalau di luar mereka merayakannya dengan hura-hura, bahkan memang sekarang ini bergeser perayaan Paskah ini, ya. Dulu saya masih mengalami di Manado di Kleak, di Jemaat Musafir Kleak, di Kolom di sana, saat Paskah kami harus merayakan dengan mencari telur yang disembunyikan, ya. Bahkan saat ini bergeser mereka semalam suntuk mereka memuji Tuhan. Memang tidak salah memuji Tuhan. Tetapi ketika mereka masih terbelenggu dengan dosa,
mereka masih terikat dengan dosa, lalu untuk apa mereka merayakan Paskah Kristen? Itu merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada artinya. Nah, oleh karena itu kita berbeda. Ya, kita merayakan karena kita memang sudah dibebaskan oleh korban Kristus yang sudah disembelih. Jadi sekali lagi ada 8, teks aslinya sebenarnya sangat jelas ya. Karena dia di sana ada perintah untuk kita harus mengambil bagian di dalam perayaan ini, ya. Mengambil bagian di dalam festival. Kalau dari teks aslinya, dari kata heortaso, ya. Karena dalam perjanjian baru memang diberi isi baru bahwa perayaan kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu adalah perayaan Paskah, ya. Jadi ada modus di dalam ayat 8 ini yang menyatakan bahwa memang kita harus punya niat, ya. Tapi memang modus di dalam ayat 8 dalam teks asli memang ini sangat luas. Tetapi memang dalam penerapannya di sana ada desakan, ada ajakan untuk bagaimana kita merayakan Paskah ini, yaitu korban, ada korban yang sudah disembelih, yaitu Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang menjadi isi dari berita sukacita yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat orang percaya di Korintus, dan kita sendiri juga yang sudah mengalami dan kita boleh diselamatkan oleh Injil kabar sukacita itu. Dan ini yang Paulus mau ingatkan kepada jemaat orang percaya di Korintus. Karena ada pandangan-pandangan, ada ketidakpercayaan terhadap kebangkitan orang mati. Ya. Ada pandangan-pandangan ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Kristus. Sebabnya Paulus mau mengingatkan bahwa benar kata kitab suci, Kristus sudah mati dan Kristus sudah bangkit sesuai dengan kitab suci. Artinya sudah selesai. Ya. Tugas kita adalah bagaimana kita merayakan, memperingati kematian dan kebangkitan itu. Hanya dengan roti yang tidak berragi sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, dan minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Dan dalam kemurnian dan dalam kebenaran. Ya. Jadi lewat bagian firman Tuhan ini, sekali lagi kita sebenarnya orang-orang yang sudah percaya terhadap pembebasan dari semua dosa karena korban Yesus di kayu salib adalah orang-orang yang paling beruntung. Itu sebabnya sekali lagi dalam Filipi pasal 1 renungan kita tadi, Paulus menyampaikan kepada orang percaya di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian bukan satu hal yang menakutkan bagi kita orang percaya. Jadi kalau kita menerima kabar duka, secara manusia kita akan sedih. Tetapi secara rohani kita menang. Kita mengalami sukacita. Kenapa? Karena kita akan pulang ke rumah Bapa kita di surga. Hidup bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Jadi inilah kabar sukacita lewat Injil yang sudah diterima oleh orang percaya, orang kudus di Korintus. Dan Paulus meyakinkan bahwa benar kabar gembira itu isinya adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kabar itu juga kita yang ada dalam ruangan Zoom ibadah malam hari juga sudah memiliki kabar sukacita itu. Tetapi ketika ada yang di antara kita malam hari juga masih merasa tidak percaya bahwa kematian Kristus dan kebangkitan sudah menghapus, membebaskan semua dosa kita, saya mengajak kita semua, kita berdoa bersama-sama, yakinlah, percayalah bahwa Kristus sudah membebaskan kita lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dengan darahnya tertumpah. Sehingga kita boleh layak menyapa Dia, Bapa di surga. Dan kita diangkat karena iman kita menjadi anaknya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Jadi lewat dua bagian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 dan Filipi pasal 1 ayat 21, ini menguatkan iman kita bahwa tidak sia-sia kita percaya kepada Yesus, karena Dia memang adalah Allah juru selamat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allah yang sudah membenarkan kita, Allah yang sudah menguduskan kita lewat karya pengorbanannya di kayu salib. Dia telah menjadi korban, telah disembelih, yang menjadi anak domba Paskah.
Oleh karena itu patut kita harus peringati, kita harus rayakan. Tapi perayaannya berbeda dengan orang-orang di luar. Perayaan kita sekali halnya dengan roti tidak beragi dan anggur cawan sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami boleh mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut, serta segala isinya, bahkan manusia serupa dengan gambar Tuhan. Tuhan Allah Abraham, Isa, dan Yakub Israel telah menyelamatkan kami lewat karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, membebaskan semua dosa kami, sehingga kami boleh layak menempati rumah Tuhan, hidup kekal di surga bersama Tuhan selamanya. Oh Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan dalam kehidupan kami, apapun tantangan pergumulan kehidupan kami semua yang ada dalam ruangan Zoom ibadah malam hari ini. Ajari kami semua hanya boleh datang pada Tuhan yang menjadi sumber segala berkat pertolongan dalam kehidupan kami. Maka percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan kami akan kehilangan sukacita bahkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami, menolong kami, meneguhkan kami semua yang percaya akan karya kematian dan kebangkitan-Mu di kayu salib, yang menjadi inti utama dari Injil Kristus, Injil keselamatan yang harus kami beritakan kepada semua orang supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Inilah semua doa ungkapan syukur kami. Kami hanya boleh bawa lagi, kami boleh naikkan panjatkan hanya kepada Bapa yang bertata dalam surga, yang menjawab memberkati seluruh kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pastor Wilmaryani, Sarjana Teologi, yang sudah boleh menjadi saluran berkat bagi kita semua malam hari ini. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Pak? Oke, baik. Ya. Eh, Selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa penyampaian yang akan disampaikan oleh Sekjen Grace Ministry. Dengan penuh kasih kami persilakan Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologi. Silakan Pak. Pak, tentu ini merupakan satu hal yang baik. Maaf Pak, suaranya boleh diperbesar, terlalu kecil di saya. Atau yang lain? Ini perangkat memang agak sedikit unik. Jadi memang Oh begitu. Oke, lanjut Pak, dengan lanjut. bateria ya. Lanjut Pastor. Oke, terima kasih Pak Penilik Wilmaryanis STH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini memang kelihatan paradoks Pak ya. Paradoks artinya kematian itu sesuatu yang berduka cita, tapi justru dengan kematian Yesus kita mengalami sukacita yang luar biasa. Terima kasih untuk penyampaian firman Tuhan yang tentunya ini juga menjadi bahan bagi semua kita orang percaya, mengimani itu adalah suatu keselamatan, dan juga bagi pelayan-pelayan yang tentunya ini menjadi satu bahan kajian kembali ketika nanti ada tugas bisa Tapi suara enggak kedengaran. Iya, Oma, memang nih suara ini mahal, jadi agak sedikit. Kemarin Jadi terima kasih untuk malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih juga Pastor Ben tadi yang sudah mengambil bagian menuntun kita di dalam acara kita malam hari ini, dan pertemuan ibadah kita malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga Pastor Marlon Tahe, Sarjana Teologi yang sudah bisa berada di tempat sebagaimana mestinya. Hari ini memang Pak Marlon sebagai pemandu, tapi karena memang pelayanan tadi di Manado, pulang mungkin kehujanan ya. Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam ministry ini,
kami sudah berkoordinasi dengan eh, Medical Center Hospital. Itu ada kesempatan untuk pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, pelayanan di rumah sakit itu dibuka untuk kita boleh melayani di sal-sal, sal maksudnya di kamar-kamar, dan mereka buka kesempatan tiap hari. Nah, ini kita perlu mematangkan itu, Pak. Dan yang kedua, hari Jumat kemarin sebenarnya saya lupa sekali, ini minta maaf ya, ada jadwal yang diberikan tapi saya lupa sekali komunikasikan. Waktu itu saya di Lembek, jadi aduh memang jaringan juga pengaruh ya. Dan itu tidak terkomunikasi. Sebenarnya jadwal kita itu pagi jam 8, dan mereka hanya kesempatan 30 menit di rumah sakit, dan itu pelayanan kita pelayanan khotbah kita pimpin hanya durasinya 30 menit, setengah jam. Jadi ini memang sangat mepet waktunya, tapi kita perlu melihat ini sebagai satu kesempatan supaya ini menjadi jembatan Injil keselamatan bisa disampaikan di mana saja. Nah, kemudian seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Pastor Marlon bahwa jadwal kita di rutan itu sudah ada, tapi nanti di minggu kedua di bulan ini, karena tuh tanggal 28 atau 26 kemarin itu memang rutan Malendeng mempersiapkan waktu mereka untuk apa istilahnya Rabu Hitam atau Kamis Putih ya, sehingga mereka jadwal kita yang terkena di hari Jumat pada waktu itu memang di pending dan nanti dilanjut. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Ya, boleh. Ya, masih kedengaran. Oke, baik. Ya, Rumah Sakit Sentra Medika, supaya selain kita pelayanan secara online, ada juga kegiatan-kegiatan pelayanan tatap muka atau offline yang juga bisa berjalan bersamaan selain di rumah sakit, tapi juga ada di rumah tahanan kelas 2A Malendeng, Manado. Oke, baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan akhiri persekutuan kita atau pertemuan ibadah. Kita akan berdoa penutup sebelum nanti kita akan foto bersama ya untuk kegiatan ibadah kita di malam hari ini yang dihadiri oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan semua yang terlibat menjadi saluran berkat. Tadi dibuka oleh Pastor Beniani Sarjana Teologi, dilayani pelayanan firman lewat Pastor Will Maryani Sarjana Teologi. Juga ada beberapa penyampaian dari Sekjen Grace Ministry, Pastor Walda Kristan Gilisan. Dan kita akhiri seluruh rangkaian acara kita di malam hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih, terpujilah Engkau ya Allah Bapa Kekal Kudus dalam sorga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami di malam hari ini yang dilakukan oleh pelayanan Grace Ministry. Apapun yang kami lakukan hari ini, kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan memberkati setiap kami, baik yang terlibat menjadi saluran berkat, maupun kami yang menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami di malam hari ini. Tuhan berkati terus pelayanan Grace Ministry ini, sehingga di waktu-waktu dan kesempatan yang berikutnya kami boleh berjumpa. Kami berdoa untuk rencana kegiatan kami di minggu depan, di mana ada topik-topik pembelajaran lanjutan,
Diberkatilah kami semua waktu, cuaca, jaringan, signal, apapun fasilitas yang kami gunakan, sehingga kami boleh mengikuti acara ini secara berkelanjutan. Terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk Pastor Wilmarianis. Terima kasih untuk Terima Pastor kasih Benianis. sama-sama, Tuhan berkati. Ya, terima kasih juga untuk Pastor Walda Kristen Kilisan, Pak Daniel bersama ibu atau kerabat ini, anak, Pak Alfred, Pak Pastor Danianis, Ibu Cici, Ibu Ena, Pak Horas. Alfred, Terima apa kasih kabar di Pak Merauke, Roy. Pak Alfred? Ya, Pak Alfred ya. Ini Pak Alfred sudah beranjak dari kamera ini atau Pak? Pak Roy juga, terima kasih. Pak Alfred, bagaimana kabar Ya. di Merauke? Silakan Puji Tuhan, baik, Pak Wi. bercakap-cakap. Ini kita sudah Tuhan bebas berkati, ini. Pak Alfred. Salam buat Ibu Nia dan anak-anak. Ya, Pak Wi. Ya, kami dari Cilacap ingin mengucapkan selamat Paskah buat Oke, Tuhan makasih Pak memberkati, Daniel. Pak Daniel. Terima kasih, terima kasih. Selamat Paskah. Salam untuk jemaat Tuhan di Cilacap. Salam. Tuhan berkati Pak Daniel bersama tim di sana. Dokumentasi dulu. Oke, baik. Ya, semua Halo, aktifkan dokumentasi. kamera. Yang bisa mengaktifkan kamera disilakan untuk bisa menghidupkan atau mengonkan kameranya. Ini apakah di jaringan saya yang gangguan sehingga hanya beberapa yang muncul kamera? Silakan yang sudah bisa melihat kamera untuk yang lain silakan boleh diambil. Dokumentasi nih. Pak Marlon yang ambil Bisa. dokumentasi. Ini di saya ini hanya 4 yang buka kamera ini. Apakah memang begitu demikian? Sudah, cukup. Nanti dikirim di grup. Oke, baik. Terima kasih. Pak Terima Alfred, kasih. nomor saya chat barusan. Nomor WA. Oke semua, semua out nih dari grup. Terima kasih, Bu.